Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini, aku mau membahas tentang sejarah Kesultanan Pajang. Bagaimana lengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Kesultanan Pajang merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang terletak di Kecamatan Laweyan, Provinsi Jawa Tengah. Kesultanan Pajang ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-16 oleh Sultan Hadiwijaya. Siapa itu Sultan Hadiwijaya? Sultan Hadiwijaya itu merupakan nama gelar yang diberikan kepada Jaka Tingkir setelah ia dinisbatkan sebagai Raja Pajang oleh Sunan Giri. Jaka Tingkir dengan nama kecil Mas Karebet merupakan putra dari Ki Kebo Kenanga selaku Adipati Pengging, sekaligus cucu dari Putri Pambayun dan cicit dari Raja Brawijaya V dari Majapahit. Di samping itu, ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono dari Demak. Sejarah pendirian Kesultanan Pajang. Berdirinya Kesultanan Pajang dilatar belakangi oleh terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang yang menuntut hak waris atas tahta Demak. Kemudian dalam suatu perang tanding, Arya Penangsang berhasil terbunuh oleh Jaka Tingkir. Dengan demikian, tahta Demak jatuh ke tangan Jaka Tingkir dan ia memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang. Selain karena faktor yang aku jelasin tadi, alasan Jaka Tingkir yang mewarisi Demak adalah karena ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Dan jika teman-teman lihat, dari silsilahnya saja bisa diketahui bahwa Jaka Tingkir juga memiliki darah keturunan Majapahit seperti raja-raja Demak terdahulu. Kebesaran Pajang dicatat oleh seorang pelaut dari Inggris bernama Sir Francis Drake pada tahun 1580 Masehi. Disebutkan bahwa kekuasaan Kesultanan Pajang mencakup seluruh kerajaan di Jawa yang pernah takluk oleh Kesultanan Demak. Di antaranya ada Surabaya, Tuban, Pati, Pemalang, Demak, Jepara, Sedayu, Lasem, dan Tegal. Pengaruhnya juga meliputi pedalaman Jawa seperti Mataram, Madiun, Kediri, Banyumas, Kedu, dan Bagelen. Kira-kira bagaimana ya kondisi politik dan ekonomi Kesultanan Pajang pada saat itu? Nah, dalam bidang politik dan pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya menerapkan politik terbuka dengan pemerintahan yang terbilang nepotisme. Kenapa? Karena ia menunjuk kerabat dan orang terdekatnya untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Nah, di samping itu, di dalam sektor ekonomi, kemajuan ekonomi yang diperoleh Pajang berasal dari pertanian yang ditandai dengan menjadi lumbung padi terkemuka pada sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi. Lalu, bagaimana dengan bidang lainnya? Adapun kehidupan sosial budaya masyarakat Pajang memiliki solidaritas yang tinggi serta hidup berhati-hati. Pajang juga mengadopsi gaya arsitektur, seni, dan sastra dari Demak dan Jepara. Agama yang paling banyak dianut adalah Islam aliran Kejawen dengan dimensi tasawuf Baninggali Kaula Gusti yang sifatnya ini mistis dan juga sinkretis. Program pendidikan dan dakwah diselenggarakan di Masjid Laweyan sebagai pusat kegiatannya. Namun, kejayaan Pajang tidak bertahan lama, terutama setelah wafat Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582 Masehi. Kesultanan mengalami disintegrasi karena raja penerus tidak secakap pendirinya. Akibatnya, pada tahun 1584 Masehi, Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sutawijaya melepaskan diri dan mulai menguasai wilayah taklukan Kesultanan Pajang. Meskipun tidak bertahan lama, namun Kesultanan Pajang telah menciptakan sejarah sebagai salah satu kerajaan Islam pedalaman yang pernah berpengaruh di tanah Jawa. Sekian dulu penjelasan mengenai Kesultanan Pajang. Sampai jumpa di video pembelajaran sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.